Hai guys, kembali lagi ke channel Cubic Horizon. Untuk video kali ini akan dibahas mengenai pembahasan soal-soal evaluasi part pertama dari materi kinematika gerak lurus untuk kurikulum 2013 revisi. Oke, jadi bagi kalian yang sudah mempelajari materi kinematika gerak lurus, kalian dapat menguji kemampuan kalian dalam mengerjakan soal di video kali ini. Untuk part 1 ini akan disajikan sekitar 7-8 soal dan nantinya akan dilanjutkan ke part 2. Oke? Dengan setelah itu semua beres, kita akan mulai ke soal pertama. Oke. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi bayangkan ada garis bilangan sumbu X yang mendatar, benda bergerak sepanjang sumbu X. Oke. Jadi di sini ada titik-titik, ada titik A, B, O, C, D, E, dan F. Oke. Di sini diberikan 5 pernyataan. Tugas kita adalah untuk menemukan pernyataan mana yang benar tentang gerak benda tersebut. Oke, kita periksa dari pernyataan yang pertama, yaitu di A. Jika titik D sebagai acuan, maka posisi benda di A itu negatif 12 cm. Oke, kita periksa dulu pernyataan ini. Apabila D dinyatakan sebagai acuan atau sebagai titik 0, maka kita lihat posisi A relatif terhadap titik D. Sini kita lihat bahwa titik A itu ternyata berada sejauh 12 ditambah 7 ada 19 langkah atau 19 cm dari D di sebelah kiri. Jadi pernyataan A ini salah. Seharusnya apabila titik D dijadikan sebagai acuan, maka posisi benda A adalah negatif 19 cm atau titik A 19 cm di sebelah kiri titik D. Oke, jadi pernyataan A itu salah. Oke, kita periksa untuk pernyataan B atau Bravo. Jika titik F kita akan jadikan sebagai acuan, maka posisi benda di F sama dengan 0. Ini pernyataan yang benar, karena titik acuan itu berarti menyatakan titik 0. Kemudian, posisi benda di titik D, negatif 7. Kita hitung dari 5 ke 12, jaraknya adalah 7 ke arah kiri. Berarti ini pun benar. Posisi benda di titik O, negatif 12. Kita lihat bahwa titik O itu berada 12 cm di sebelah kiri titik F. Jadi pernyataan B pun benar. Oke. Namun apabila kita periksa pernyataan D atau delta, jika titik O sebagai acuan, posisi benda di A negatif 12, ini merupakan pernyataan yang benar karena A berada 12 cm di sebelah kiri O. Posisi benda di C plus 2, ini pun benar karena C itu 2 cm di sebelah kanan dari O. Oke, namun ternyata kita lihat bahwa satuan di option D ini salah. Kita lihat untuk di gambar di garis bilangan di sini ada satuan X adalah cm, sedangkan di sini untuk option D satuannya meter. Berarti ini karena satuannya tidak sesuai dengan gambar, maka option D itu salah. Oke, jadi ternyata jawaban yang benar cuma satu, yaitu option Bravo atau B. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Oke, masih diberikan lintasan benda dalam satu arah atau satu dimensi pada garis bilangan. Jadi arahnya hanya mungkin ke kiri atau ke kanan. Benda bergerak sepanjang sumbu X dari titik C ke F, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ditanya jarak dan perpindahan benda. Oke, jadi gerakan benda itu mula-mula dari titik C dan berakhir di titik F. Untuk mencari jarak, kita hitung perpindahan benda dari C ke F. Dari sini dari 2 ke 12. Selisihnya adalah 10 meter. Oke, cukup mudah. Untuk perpindahan pun, kita lihat dari posisi awal dan kita lihat posisi akhir. Jadi, dari awal ke akhir itu bergeser berapa langkah. Karena gerakan benda ini cukup simpel, hanya satu garis lurus saja, maka ternyata perpindahannya pun akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh benda. Jadi, untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah A. Jaraknya 10 meter, perpindahannya pun 10 meter. Oke, next, soal nomor 3.
Diberikan lagi lintasan benda, namun kali ini benda bergerak cukup kompleks. Jadi pertama benda berada di titik B, kemudian benda bergerak ke titik F di sini, kemudian kembali ke titik E, kemudian bergerak dari E ke C, dan dari C kemudian berakhir ke titik O. Oke, dari B ke F, kemudian ke E, ke C, kemudian ke O. Oke, ditanya jarak dan perpindahan benda. Oke, karena kali ini lintasan benda tidak hanya berupa satu garis lurus, maka kali ini jarak dan perpindahan akan menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk jarak, kita tinggal menjumlahkan setiap pergerakan benda dari awal sampai ke akhir. Dari B ke F, benda bergeser 16 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian dari F ke E, benda bergerak 5 cm. Dari F ke C, benda bergerak 5 cm. Oke. Terakhir dari C ke O, benda bergerak 2 cm. Untuk jarak kita jumlahkan setiap langkah yang ditempuh oleh benda. Jadi kita jumlahkan 16 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 2, kita peroleh jarak total yang ditempuh oleh benda adalah 28 cm. Oke. Berbeda dengan jarak, untuk perpindahan kita hanya peduli atau kita fokus hanya pada posisi benda awal dan posisi benda akhir. Oke, jadi untuk titik-titik perlintasan benda di tengah-tengah kita tidak perlu mengetahuinya apabila kita hanya mencari perpindahan. Jadi untuk mencari perpindahan jauh lebih sederhana daripada apabila kita mencari jarak benda. Kita lihat benda bermula dari titik B dan berakhir pada titik O. Dari B ke O, benda bergerak sejauh 4 cm. Jadi perpindahan total benda adalah 4 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah jarak benda 28 cm, sedangkan perpindahan benda adalah 4 cm. Jadi option yang paling tepat adalah option delta. Ini adalah untuk soal nomor 3. Oke, next up, soal nomor 4. Benda B bergerak ke selatan sejauh 600 meter. Kemudian dilanjutkan ke arah barat sejauh 800 meter. Jarak dan perpindahan benda tersebut berturut-turut adalah, untuk mempermudah perhitungan jarak dan perpindahan, sebaiknya kita membuat sketsa pergerakan benda di kertas. Kita mulai dari pergerakan pertama, bergerak ke selatan. Dalam arah mata angin, selatan itu artinya ke bawah. Jadi benda bergerak ke selatan atau ke bawah 600 meter. Kemudian benda beralih arah ke arah barat. Dalam arah mata angin, barat itu arahnya ke kiri. Jadi benda dari sini bergerak ke kiri sejauh 800 meter. Jadi kita sudah mengetahui dengan jelas pergerakan dari benda ke selatan 600 meter dan ke barat 800 meter sesuai dengan sketsa. Untuk mencari jarak, kita jumlahkan setiap lintasan yang ditempuh oleh benda. Dalam hal ini adalah 800 meter ditambah 800 meter. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1400 meter. Untuk mencari perpindahan, seperti soal sebelumnya, kita hanya peduli pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi dari awal ke akhir, berapakah panjang lintasan terdekatnya apabila ditarik garis lurus. Untuk mencari panjang lintasan tersebut, kita misalkan dengan huruf R, kita dapat buat segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 600 meter dan 800 meter. Sehingga tugas kita adalah mencari sisi miring atau sisi hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut. Kita dapat pergunakan rumus Pitagoras, R kuadrat atau sisi kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. 800 kuadrat tambah 600 kuadrat. Kita dapat selesaikan persamaan tersebut, kita peroleh perpindahan benda atau panjang R adalah 1000 meter. Jadi jawabannya adalah untuk jarak benda adalah 1400 meter. Kita peroleh dengan menjumlahkan saja. Untuk perpindahan adalah 1000 meter. Kita peroleh dengan teorema Pitagoras. Soal nomor 5. Dewi berjalan sejauh 6 meter ke timur. Kemudian 6 meter ke selatan. Dan 2 meter ke timur. Ditanya jarak dan perpindahan total yang ditempuh oleh Dewi. Kita dapat buat sketsa sebagai berikut. Jadi ini pergerakan Dewi. 6 meter ke timur atau ke kanan. Kemudian 6 meter ke selatan atau ke bawah. Dan lanjut 2 meter ke timur atau ke kanan. Kita dapat mencari jarak dengan cukup mudah, kita tinggal menjumlahkan setiap panjang lintasan yang ditempuh oleh Dewi. Jadi 6 meter ditambah 6 meter ditambah 2 meter sama dengan 14 meter. Untuk perpindahan,
kita tarik garis lurus dari posisi awal Dewi ke posisi akhir Dewi. Kemudian kita bentuk segitiga siku-siku yang sesuai. Oke, panjang sisi siku-sikunya adalah, ini adalah 6 ditambah 2, jadi 8 meter, dan 6 meter. Oke, kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya adalah 8 meter dan 6 meter. Kita peroleh jawabannya adalah 10 meter. Jadi perpindahan Dewi adalah 10 meter, sedangkan jarak yang ditempuh Dewi adalah 14 meter. Soal nomor 6, seorang anak berlari pada lintasan PQ, kemudian pada lintasan QR, seperti pada gambar. Lintasan PQ ditempuh dalam waktu 10 detik, demikian juga lintasan QR ditempuh dalam waktu 10 detik. Ditanya kecepatan rata-rata dari anak tersebut. Oke. Rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi kita perlu mengetahui perpindahan anak seluruhnya, dari mula-mula ke akhir. Anak mula-mula berada di posisi P, akhirnya berada di posisi R. Jadi perpindahan anak dari P ke R adalah sejauh 20 meter. Diperoleh dari mengurangkan ini jarak 100 dikurangi 80, jadi panjang PR adalah 20 meter. Waktunya ditempuh anak adalah 10 sekon ditambah 10 sekon. Karena anak ternyata berlari ke Q kemudian ke R. Jadi ini adalah waktu keseluruhan. Jadi dalam waktu 20 sekon, anak ternyata hanya berpindah 20 meter saja. Oke, karena ini adalah perpindahan bukan jarak. Kita dapat membagi perpindahan dibagi waktu, kita peroleh hasilnya adalah kecepatan dari anak, yaitu 1 meter per sekon. Oke, ini soal nomor 7, soal terakhir untuk bagian 1, soal evaluasi kinematika gerak lurus. Oke, nantikan nanti part 2-nya ya. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X dari posisi X sama dengan negatif 4 meter ke posisi X sama dengan plus 13 meter, kemudian ke titik asal koordinat. Jika total waktu tempuhnya adalah 1 menit, maka kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata tersebut adalah, oke, pertama kita buat sketsanya dulu, atau kita dapat kerjakan langsung, kita bayangkan pergerakannya. Jadi benda bergerak dari X sama negatif 4 ke X sama 13, berarti benda bergerak sejauh 17 meter ke kanan. Kemudian dari X sama dengan 13, dia kembali ke posisi X sama dengan 0. Berarti dia bergerak 13 meter ke kiri. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda adalah 17 meter dan 13 meter. Jadi 30 meter. Sedangkan untuk perpindahan itu hanya peduli pada posisi awal di X sama negatif 4 dan posisi akhir yaitu X sama 0. Dari negatif 4 ke 0, benda berpindah 4 meter ke arah kanan. Jadi plus 4. Oke. Untuk mencari kecepatan dan kelajuan, kita gunakan rumus yang bersesuaian. Untuk kelajuan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Untuk kecepatan, rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi tidak boleh tertukar. Untuk kelajuan rata-rata berarti jaraknya 30 meter dibagi waktu keseluruhan. Total waktu tempuhnya adalah 1 menit. Kita harus ubah ke satuan SI yaitu detik. Jadi 60 detik. Jadi kita peroleh kelajuan rata-rata dari benda adalah 30 dibagi 60 yaitu 0,5 meter per sekon. Sedangkan untuk perpindahan, untuk kecepatan, kita tinggal membagi perpindahan, yaitu 4 meter, dibagi waktu total, yaitu 60 sekon. Kita peroleh hasilnya adalah 0,067 meter per sekon. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 7. Oke, bagaimana dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan terlebih dahulu? Apakah sama atau berbeda? Atau mungkin kalian ada cara yang lebih cepat untuk mengerjakannya? Kalian dapat share di bagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe agar dapat notifikasi mengenai video part 2 dari materi kinematika gerak lurus. Oke? Salam fisika, see you guys in my next video. Bye!